Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah materi tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Sebelum adanya Pancasila yang sekarang ini terdapat beberapa tahap diantaranya, yaitu masa Orde Lama. Yuk kita bahas. Sebelum kami bahas, video ini beranggotakan oleh Sakila, Alisa, Dwi, Meta, Anis, Riki, Fari, dan Re. Berikut ini daftar isi dalam video ini. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, pengertian. Ketiga, langkah-langkah dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang keempat, 3 periode pada masa Orde Lama. Yang kelima, penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama. Dan yang keenam, kesimpulan. Era Orde Lama tahun 1950 sampai dengan 1965 di Indonesia merupakan periode penerapan Pancasila yang ditandai oleh berbagai peristiwa dan kebijakan yang dirancang untuk membangun negara yang stabil dan kuat. Berdasarkan prinsip-prinsip ideologi Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, penerapan Pancasila bersifat integral dalam konsep demokrasi terpimpin. Pengertian, era Orde Lama 1950 sampai 1965 di Indonesia merupakan periode penerapan Pancasila yang ditandai oleh berbagai peristiwa dan kebijakan yang dirancang untuk membangun negara yang stabil dan kuat. Berdasarkan prinsip-prinsip ideologi Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, penerapan Pancasila bersifat integral dalam konsep demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam berbagai pidato dan pernyataan memandangnya sebagai pemersatu bangsa dan kunci kesuksesan pembangunan nasional. Konsep demokrasi terpimpin yang diperkenalkan Soekarno mencerminkan upaya untuk memadukan prinsip demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat dan sentralistik. Langkah-langkah mencirikan penerapan Pancasila. Langkah-langkah yang mencirikan penerapan Pancasila pada era Orde Lama melibatkan pembentukan kelembagaan dan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ideologi negara. Ada beberapa poin utama yang termasuk: 1. Nasionalisme, agama, dan komunis. 2. Penasionalan masing-masing. 3. Konfrontasi dengan Malaysia. 4. Gaya Malaysia. Dan 5. Manipulasi politik atau usaha karya. 3 periode yang terjadi pada masa Orde Baru. 1. Periode 1945 sampai 1950. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada masa ini yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila. Di antaranya: 1. Pemberontakan pada Partai Komunis Indonesia. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 2. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila tetap digunakan sebagai dasar negara, namun penerapannya lebih ke ideologi liberal, khususnya rumusan sila keempat, bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan pengambilan suara terbanyak. Dan Presiden Indonesia juga mengambil langkah dengan mengeluarkan dekret Pancasila pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. 3. Periode 1950 sampai 1966. Di periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin dan terjadi banyak penyimpanan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan sistem pemerintahan yang diamanatkan dalam UUD tidak berjalan dengan baik dan terjadinya kritik politis. Penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Penyimpangan ideologis. 2. Insinyur Soekarno diangkat oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. 3. DPR dibubarkan oleh presiden. 4. Lembaga tertinggi negara diangkat menjadi menteri oleh presiden. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila di era Orde Lama ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional negara Indonesia.
Meskipun ada kontroversi dan kritik terkait dengan pelaksanaannya, era Orde Lama telah berhasil membangun fondasi ideologi yang kuat untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba mencapai tujuan-tujuan seperti persatuan nasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Meskipun era Orde Lama telah berakhir, pengaruh Pancasila masih terasa kuat dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia saat ini, membantu menjaga identitas dan kesatuan negara. Itu tadi pembahasan mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Semoga para penonton dapat memahami. Maaf jika ada salah-salah kata.